Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Yeah, hey, every day can be a better day despite the challenge. All you gotta do is. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dengan Bapak dalam proses pembelajaran dalam suasana ya, negara kita ada musibah, bahkan bukan negara kita aja tapi negara di dunia, yaitu dengan merebaknya virus COVID-19. Mudah-mudahan kita berharap dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar wabah ini segera berakhir, apalagi suasana kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Pada kesempatan ini Bapak ingin menindaklanjuti beberapa pertanyaan yang masuk ke handphone Bapak yang berhubungan dengan materi yang harus kalian pelajari selama kegiatan belajar kalian di rumah, yaitu materi mengenai masa demokrasi terpimpin. Untuk itu silakan kalian yang di rumah yang ada buku paketnya bisa dilihat di halaman 250. Yang masuk ke Bapak berhubungan dengan materi pembelajaran, yaitu tentang penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Seperti kita ketahui, masa demokrasi terpimpin ini didahului dengan adanya Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisi pertama pembubaran anggota konstituante, kemudian yang kedua kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, dan yang ketiga pembentukan MPRS dan DPAS. Yang masuk beberapa pertanyaan dan sudah Bapak sortir, yaitu mengenai adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Kenapa ini dikatakan penyimpangan? Karena politik di negara kita tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebagaimana dalam Dekret Presiden dikatakan kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Tapi dalam pelaksananya ternyata ada beberapa penyimpangan. Artinya tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Bisa kalian lihat di buku paket kalian. Di antaranya ada beberapa hal yang dikatakan menyimpang, yaitu pertama, Presiden menunjuk dan mengangkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, sekalipun di belakangnya ada sementara. Kenapa demikian ini dikatakan menyimpang? Sebab yang namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat itu adalah anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan golongan dan utusan-utusan daerah. Jadi diangkatnya bukan oleh Presiden, tapi dalam hal ini dilaksanakan oleh Presiden, ini dikatakan penyimpangan. Kemudian yang kedua, Presiden membubarkan DPR, kemudian membentuk DPR-GR. Nah, ini juga sama penyimpangan. Sebab yang namanya DPR itu harus dibentuk melalui pemilihan umum. Jadi kalau Presiden membentuk DPR, berarti salah satu penyimpangan. Apalagi dalam Undang-Undang Dasar 45, Presiden dan DPR kedudukannya sama. Kemudian yang ketiga, penyimpangan yang ketiga adalah pengangkatan presiden seumur hidup. Dalam Undang-Undang Dasar 45 dikatakan bahwa presiden dipilih oleh MPR untuk masa jabatan 5 tahun. Setelah itu bisa dipilih kembali. Nah, dalam hal ini kenapa dikatakan seumur hidup? Jadi presiden tidak diangkat untuk 5 tahun, tapi untuk beberapa tahun, mungkin seumur hidup. Itu rencananya seperti itu. Nah, itu diantaranya penyimpangan-penyimpangan. Kemudian ada salah satu penyimpangan lagi adalah
pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif. Ya. Kenapa dikatakan menyimpang? Sebab politik luar negeri bebas aktif berarti kita politik luar negeri kita bebas, tidak memihak kepada salah satu blok. Tapi pada masa demokrasi terpimpin ada sedikit kecenderungan politik luar negeri kita membelok ke blok komunis, dalam hal ini blok timur. Ini juga penyimpangan. Kenapa dikatakan menyimpang? Karena kita bebas, artinya tidak memihak. Kalau misalkan kita memihak berarti sudah menyimpang. Nah, itu diantaranya beberapa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Untuk lebih jelasnya lagi, silahkan bisa kalian pelajari di buku paket, atau bisa juga lihat di internet, juga banyak materi-materi pembelajaran yang berhubungan dengan masa demokrasi terpimpin. Untuk selanjutnya, barangkali Bapak menitip kepada kalian, pertama, ya, apa yang disarankan oleh pemerintah, apa yang dianjurkan pemerintah. Pertama, kalau keluar dalam keadaan paksa silahkan, tapi jangan lupa membawa masker. Kemudian apabila sudah keluar dari rumah, sebelum masuk ke rumah silahkan cuci tangan bersih. Kemudian apabila keluar rumah tolong jaga jarak. Ya. Barangkali itu aja untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali. Apabila ada yang kurang berkenan atau apabila belum bisa dimengerti, silahkan bisa kalian tanyakan lagi melalui WA yang udah Bapak berikan. Terima kasih. Sekali lagi kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar negara kita dan bangsa-bangsa di dunia mudah-mudahan segera terbebas dari COVID-19. Terima kasih. Selamat siang. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini Bapak akan memberikan pelajaran tentang rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir atau sering disebut dengan hari kiamat. Anak-anakku sekalian, bagaimana keadaan kalian di rumah? Sehat saja? Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian yang sangat saya banggakan atau Bapak banggakan, pengertian hari kiamat. Hari kiamat adalah hari berakhirnya seluruh kehidupan yang ada di dunia. Jadi kita sebagai muslim, sebagai orang yang beriman, harus meyakini bahwa hari kiamat itu pasti ada. Tapi kapan waktunya? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Anak-anakku sekalian, karena hari kiamat ini adalah merupakan pasti, sebagaimana Al-Quran menjelaskan, wa anna sa'ata atiyatan la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Anak-anakku sekalian, kiamat ini terbagi menjadi dua bagian. Ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil, kejadian kiamat yang hanya sebagian. Contoh daripada kiamat sugro yaitu adanya gempa bumi, kemudian longsor, kemudian tsunami, kematian seseorang, banjir bandang. Juga termasuk wabah corona ini adalah merupakan kiamat sugro. Kemudian yang kedua adalah kiamat kubro.
di mana kiamat kubro ini akan berakhirnya seluruh kehidupan yang ada di dunia. Ya, itu akan hancur semua. Ya, itu banyak sekali tanda-tanda tentang hari kiamat. Ya, di antaranya nanti matahari akan terbit dari arah barat. Ya, pokoknya ketika kita mengapa ketika kiamat kubro itu terjadi, maka seluruh kehidupan ini akan semuanya hancur. Tidak ada seorang pun yang tidak hancur. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semuanya akan binasa, semuanya akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita sebagai umat muslim harus meyakini dengan adanya kiamat dan mengisi kehidupan, mempersiapkan bekal nanti ketika kita akhir. Hanya yaitu dengan kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga beramal soleh, kemudian melakukan hal-hal yang baik. Barangkali itu saja yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana anak-anak? Masih semangat? Iya. Dalam waktu ini Bapak akan menyampaikan satu materi tentang pembelajaran bernyanyi dengan unisono. Artinya bernyanyi hanya dengan satu suara. Nah, untuk lagu yang akan dipelajari sekarang adalah lagu daerah. Kalian tahu lagu daerah? Lagu daerah itu lagu yang berasal dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Karena di Indonesia terdapat 33 provinsi. Nah, dari 33 provinsi ini memiliki bahasa daerah, terutama lagu daerah. Ya, untuk itu ada beberapa contoh lagu daerah, misalnya di Jawa Barat sendiri. Ya, kemarin di materi semester yang lalu kita mempelajari lagu apa, Nana? Bubui Bulan. Ya, diantaranya cuplikannya. Nah, diantaranya itu. Ya, untuk berikutnya ada juga lagu daerah yang berasal dari luar daerah Jawa Barat. Seperti Apuse kokondao yarabe sorendoreri opinso harinema paki pasi. Masih ingat ya dulu waktu di SD. Kemudian ampar pisang kumbarum basah masa pikir di urung bari-bari. Nah, itu diantaranya. Nah, untuk kali ini mungkin diantara kalian ada yang sudah dipelajari di SD dulu, yaitu Manuk Dadali. Ya, kalau bahasa Indonesianya mungkin Garuda Pancasila. Ya, Garuda Pancasila. Nah, ada beberapa ketentuan untuk menyanyikan lagu Manuk Dadali ini. Di antaranya kebetulan irama dari Manuk Dadali ini adalah mars agak sedikit cepat, ya. Saat kapung luhur jauh di awang-awang, bebek tunjang-jangna bangun daya keringan, suku darah koat terjun pamatu nangalu, map apa pekapan denat. Itu diantaranya. Nah, nanti kita akan pelajari lagu itu. Kalian nanti mencarikan lagu itu zaman sekarang mudah.
kalian punya HP di rumah atau punya dekat dengan warnet, kalian mencari di YouTube atau di Google, tanyakan tentang lagu Manuk Dadali. Kemudian setelah kalian mencari dan sudah mendapatkan, dipelajari di rumah dan akan kita pelajari lebih lengkap lagi nanti di sini. Macam-macam, ada yang sudah hafal di kelas di waktu di SD, ada juga yang baru menemukannya, bahkan lagu ini menjadi asing. Nah, nanti kalau kalian sudah bisa, lagu ini akan menjadi lagu daerah kita sendiri, ya. Nah, kita ketemu lagi nanti dalam kesempatan untuk membahas lagu Manuk Dadali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Today, I would like to talk about the recount. Yeah, do you know recount? Apa itu recount? Well, recount is the text that discuss or tell something about our experience, something about we did in the past. Kalau boleh diterjemahkan pakai bahasa Indonesia, teks recount itu adalah suatu teks di mana kita bisa menceritakan hal-hal yang sudah kita lakukan di waktu dulu atau pengalaman kita. Punya pengalaman anak-anak? Punya pengalaman nggak di waktu dulu? Misalnya kalian punya pengalaman ketika study tour misalnya, atau pengalaman barangkali waktu piknik atau berkunjung ke saudara. Nah, di situ kalian sebagai siswa bisa membuat karangan atau bisa bercerita tentang pengalaman kamu di waktu itu. Itu pemahamannya ya, paham ya? Mudah-mudahan paham. Baik, ketika kita berbicara text recount, yang perlu kalian ketahui adalah tentu pertama harus disusun dulu, mau bercerita di bagian mananya ya. Dikumpulkan cerita-ceritanya, dibikin konsep dulu biar nanti mudah berceritanya atau mudah menuliskannya. Dan jangan lupa kalau bicara text recount, di situ the language feature atau istilah kebahasaan yang dipakai adalah sangat sederhana, yaitu menggunakan verb to atau past tense dalam strukturnya. Jadi jangan lupa menyusunnya adalah dengan menggunakan tenses kalimat lampau atau lebih kalian kenal dengan simple past tense ya, seperti itu. Oke, sudah paham ya? Baik, saya akan mencoba memberikan contoh. Misalnya kalian pernah study tour di bulan Desember lalu katakanlah. Bagaimana cerita membuat kalimatnya? Yang sederhana, satu kalimat saja dulu. Misalnya saya, how do you say saya? Saya itu apa bahasa Inggrisnya? I. Pergi apa ya? Pergi, go. Awas. Go itu berarti verb 1. Sedangkan recount harus verb 2, harus lampau. Go lampaunya apa? When. Tahu kan? Nanti buka di kamus ya, dicek. Jadi when. Coba gabungkan. Saya pergi, jadi I went. I went, terus ada di situ pergi kemana? Ke Jogja, Yogyakarta. Jadi gabungkan, berarti I went. Nah, jangan langsung I went Jogja, tapi harus ada kata to, ada kata depan pakai to, ke berarti. Jadi kalimat yang lengkapnya satu kalimat recount, contohnya adalah I went to Jogja. Nah, itu contoh simpelnya, sangat sederhana. Coba kalian nanti di rumah berlatih yang sederhana itu. Tapi jangan I went to segitu saja. Kalau misalnya nanti disuruh membuat paragraf, satu paragraf sederhana, ya ceritakan kapan berangkatnya, kemana tujuannya, terus what did you do, apa yang dilakukannya di sana, supaya karangannya menjadi hidup, tidak monoton.
Ya, saya kira bisa dipahami ya. Coba, sudah paham? Coba diulas lagi. Apa itu teks recon? Yaitu teks yang menceritakan kegiatan atau pengalaman kita di waktu dulu. Betul sekali. Kemudian language feature atau kebahasaannya, strukturnya, ciri-cirinya itu ada penggunaan kata kerja dua atau lampau ya. Misalnya go jadi went, see jadi saw gitu, eat jadi ate, dan seterusnya. Oke ya, paham ya? Nah, sekarang coba kalian membuat sederhana saja tentang pengalaman kalian yang pernah dialami biar berceritanya mudah. Study tour boleh, piknik boleh, atau pengalaman, kalau pengalaman yang sekarang terjadi masih sedang berlangsung belum bisa, yang sudah saja, yang sudah lewat. Oke ya, paham ya? Baik, saya kira mudah. Itu dulu untuk pelajaran hari ini. Mudah-mudahan sehat semuanya dan bisa belajar di rumah. Jangan lupa belajar di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.